Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu mendapat rahmat dan karunia dari Tuhan semesta alam, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan hadirkan sebuah esai atau kolom yang ditulis oleh seorang aktivis yang namanya Sutoyo Abadi. Dia mengatakan Anies menang jika tidak dicurangi di Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, itu saya akan coba untuk menghadirkan tulisan ini kepada kita sekalian yang dimuat di ABW News. Tulisan ini sudah dimuat di ABW News pada tanggal 21 Juni 2023. Kita angkat tulisan ini, penjelasan atau kolom dari tulisan dalam bentuk kolom ini yang ditulis oleh Sutoyo Abadi, seorang kolumnis yang ini untuk mendapatkan gambaran apa yang dimaksud dengan bahwa bila tidak dicurangi baik oleh KPU maupun pemerintah atau rejim berkuasa ini di Pilpres 2024 yang akan datang, Anies memenangkan pertarungan Pilpres 2024 yang akan datang. Mari kita coba mengikuti penjelasan atau analisa yang bersangkutan. Saudara, pemilu 2024 tinggal sekitar 8 bulan lagi. Secara politik, pemilu menjanjikan kekuasaan di tingkat legislatif dan eksekutif, mulai dari tingkat DPRD kabupaten, kota, dan provinsi, DPR RI dan DPD RI, sekaligus posisi mentereng yakni presiden dan wakil presiden 2024-2029. Koordinator kajian politik Merah Putih. Jadi Sutoyo Abadi ini adalah koordinator kajian politik Merah Putih, sebuah LSM yang sering melakukan kajian-kajian berbagai tentang kebangsaan, tentang isu-isu kebangsaannya, baik itu pemilu maupun yang lain-lain. Nah, ini koordinator kajiannya adalah Sutoyo Abadi yang menulis tentang ini, yang mengatakan, menganalisa situasi dalam bentuk tulisan seperti ini. Nah, dia mengatakan jika tidak dicurangi oleh oligarki, dipastikan mantan gubernur DKI Jakarta itu menang pada pemilu 2024. Pernyataan saudara sekalian seperti ini tentunya memiliki dasar yang kuat, dan nanti kita mungkin juga relevan kalau kita lampirkan di dalam video kita ini adalah beberapa video pendek tentang sambutan Anies masyarakat di daerah terhadap ketika Anies melakukan kunjungan di berbagai daerah, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Sutoyo Abadi mengatakan bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan. Oh, itu kita sudah ini ya. Nah, saya yakin Anies Baswedan akan memenangkan pertarungan pemilu Pilpres 2024 sepanjang pemilunya berjalan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Tetapi Anies akan kalah bila terjadi kecurangan masif, manipulatif suara untuk memenangkan oligarki, katanya. Selanjutnya dikatakan Sutoyo melanjutkan salah satu tanda terjadi kecurangan yang sudah kelihatannya itu adanya temuan LSM, perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil, ya, jujur dan adil, yang mengklaim menemukan 52 juta data tak wajar di dalam daftar pemilih sementara DPS yang sedang disusun oleh KPU. Wow, ini cilaka kalau begini nih. Ini kalau tidak dikepung ini KPU dan Bawaslu ini bisa. Dan memang tanda-tanda itu sudah ada ya, kecurangan-kecurangan oleh komisioner KPU memang seperti Bawaslu juga sedemikian. Jadi kelihatannya mereka kalau tidak dikontrol maksimal itu bisa mereka mencelakai, mencederai kejujuran atau kemurnian Pilpres yang akan datang, ya. Meskipun KPU secara resmi sudah membantah dan mengatakan jelang pemilu 2024 akan banyak tuduhan terhadap KPU atas data yang aneh sebagai salah satu upaya delegitimasi penyelenggaraan, bahwa tuduhan itu tidak valid dan mengada-ngada. Namun temuan 52 juta data siluman itu patut diwaspadai, kata Sutoyo. Kata Sutoyo, siapapun yang calon presiden maju Pilpres 2024 kalah semua terkecuali calon presiden dari pilihan oligarki. Mau apapun sistem pemilunya sudah pasti kalah. Capres yang menang bukan karena dari suara rakyat, tetapi dari kemenangan hasil manipulasi suara, katanya. Melihat ke belakang, pasangan Prabowo Sandiaga Uno seharusnya menang Pilpres 2019.
Prabowo sebelumnya sudah memberikan sinyal akan ada kecurangan manipulasi suara. Makanya dia bilang harus menang dengan angka yang sangat besar, dengan selisih 25%, karena siap akan dicuri sekian belas persen, dan terbukti Prabowo kalah, yang menang Jokowi paparnya. Dia berangkat dari pengalaman yang lalu dan tentunya berdasarkan pengamatan mereka atau hasil data-data mereka kali ya. Dia menuturkan belajar dari kecurangan ya. Dia menuturkan belajar dari kecurangan manipulatif suara yang dilakukan oligarki di pemilu 2019, di Pilpres 2024 kali ini. Jangan main-main untuk melakukan hal yang sama. Sama-sama ingin bermain curang lagi untuk merekayasa suara. Semua elemen masyarakat yang peduli dengan kehajatan besar pesta demokrasi 5 tahunan ini menginginkan pemilu 2024 berjalan aman dan bermartabat dari penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, ditandai dengan lahirnya kontestasi yang sehat tanpa persaingan politik hitam yang hanya mementingkan kelompok tertentu. KPU tidak bisa bermain manipulasi angka lagi untuk memenangkan kelompok tertentu, karena sekarang sudah banyak gerakan masif yang memantau jalannya suara di tempat pemungutan suara TPS secara online langsung dari sumbernya, sehingga tidak bisa lagi direkayasa oleh KPU untuk kepentingan politik tertentu. Sudah banyak perangkat-perangkat yang dibuat untuk mengantisipasi kecurangan pemilu 2024. Dilanjutkan lagi bahwa pertemuan Putri Mahkota PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 2 hari yang lalu, menurut Sutoyo Abadi tidak akan mempengaruhi hasil koalisi perubahan untuk persatuan meninggalkan Anies Rashid Baswedan. Menurut saya SBY tidak sebodoh itu. Hubungan Megawati dengan SBY tidak semudah dimanipulasi dengan proses politik murahan semacam itu. Idealisme Partai Demokrat tidak semurah yang dibayangkan PDI Perjuangan. Partai Demokrat tetap bersama Anies Rashid Baswedan di koalisi perubahan, tetap bersama Partai Nasdem dan PKS, tutur Sutoyo. Selanjutnya Sutoyo menambahkan pertemuan Puan Maharani hanyalah permainan para buser murahan, tidak lebih daripada itu. Jadi Partai Demokrat tidak akan terpengaruh sama sekali. Kemudian saudara sekalian, kita coba. Oleh karena itu lanjutnya masalah bakal calon wakil presiden tidak usah diperdebatkan lagi karena sudah ada di kantong Anies Baswedan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa calon wakil presiden sudah ada di kantong Anies Baswedan, tinggal tunggu waktu yang tepat kapan diumumkan. Sudah sangat tenang, tidak bergejolak. Yang perlu kita konsentrasi adalah konsentrasi menghadapi guncangan dari Muldoko yang dengan berbagai cara ingin mengkudeta Partai Demokrat. Tugas Sutoyo mengakhiri perbincangannya. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang dikatakan oleh koordinator kajian Merah Putih oleh yang namanya Sutoyo, siapa tadi? Sutoyo Abadi, yang kelihatannya tidak banyak mengecam upaya cara-cara oligarki mau mengatur pemilu, cara mempengaruhi rejim dan lain sebagainya, mengatur pemilu dengan uang dan penyelenggara pemilu dan sebagainya. Ini dikritisi habis dan sudah di-warning kepada berbagai pihak bahwa pemilu yang akan datang harus dikawal maksimal untuk tegakkan kejujuran dan lain sebagainya, kejujuran dan keadilan bagi semua peserta pemilu, baik itu partai maupun oleh Pilpres yang akan datang. Inilah harapan Sutoyo Abadi memberikan ini kepada kita dan juga sekaligus analisanya terkait dengan pendukung-pendukung Anies Rashid Baswedan. Tentu harus tetap waspada dan harus segera membentuk infrastruktur pengawas sampai ke TPS-TPS dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan yang dikhawatirkan oleh Sutoyo Abadi tadi. Dan dia mengatakan bahwa jika pemilu itu tidak curang, Anies pasti sudah mendapatkan tiket kepresidenan atau pemenang pemilu Pilpres 2024 yang akan datang. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.